Sebuah crossing pemirsa kepada Arkan Kakak, Arkan dan Aryansyah pemain. Antusiasnya tinggi, akhirnya terjadi kesalahan-kesalahan yang sebenarnya tidak perlu, dan itu menjadi masalah buat kami. Termasuk di pertandingan hari ini kita dapat kartu merah di menit keterantu yang langsung menggemparkan tanah air. Hasil Piala AFF Yulutulas 2022 tadi malam, Timnas Indonesia Yululutulas, asuhan Nova Arianto berhasil menang telak Sulutu 2 atas Timor Leste, sampai bikin pelatih Timor Leste, Eduardus Nabunome mengaku frustrasi begini. Di sisi lain, Nova Arianto mengaku bangga anak asuhnya sudah berkembang dari laga sebelumnya lawan Myanmar, bahkan ungkap satu kejutan spesial. Wah, benarkah demikian? Yuk, simak video ini sampai selesai. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Dilansir dari situs web Garuda, tepat pada tanggal 2 Juli 2020, pelatih Timnas Indonesia Unasit Nova Arianto mengaku bangga sekaligus puas dengan penampilan anak asuhnya setelah berhasil meraih kemenangan meyakinkan SDU atas Timor Leste pada lanjutan fase grup Piala AFF Uluwatu Luan Sulo yang berlangsung di Stadion Sumatera Utara, Deli Serdang tadi malam. Kemenangan besar tersebut menjadi modal berharga bagi skuad Garuda Muda untuk menghadapi pertandingan penentuan melawan Vietnam di laga terakhir grup. Nova menilai hasil yang diraih timnya bukan hanya soal jumlah gol yang tercipta, tetapi juga menunjukkan perkembangan mental bertanding para pemain muda Indonesia. Dalam pernyataannya, seusai pertandingan, Nova mengaku senang melihat para pemain mampu menjalankan instruksi dengan baik sepanjang pertandingan. Meski sempat kebobolan dan mendapat perlawanan sengit dari Timor Leste, ia menilai timnya tetap mampu menjaga fokus hingga akhir laga. Saya sangat bangga dengan para pemain malam ini. Mereka menunjukkan karakter yang luar biasa. Kami sempat kehilangan konsentrasi saat kebobolan, tetapi respons para pemain sangat baik. Mereka mampu bangkit, tetap tenang, dan terus bermain sesuai rencana, ujar Nova. Menurut mantan bek Timnas Indonesia itu, kemenangan telak tersebut merupakan hasil dari kerja keras seluruh pemain selama masa persiapan. Ia melihat adanya peningkatan signifikan dalam hal organisasi permainan, transisi menyerang, hingga efektivitas penyelesaian akhir. Kami tidak hanya menang, tetapi juga menciptakan banyak peluang. Itu yang membuat saya senang. Para pemain berani mengambil keputusan, berani menyerang, dan yang terpenting mereka tetap disiplin dalam menjalankan tugas masing-masing. Lanjutnya, Arkan Kakak jadi sorotan. Di antara banyaknya pemain yang tampil menonjol, Nova secara khusus memberikan pujian kepada striker andalan Timnas Indonesia, Yusonitulas, Arkan Kakak. Penyerang muda tersebut menjadi salah satu bintang kemenangan Indonesia setelah mencetak 2 gol dan tampil sangat aktif sepanjang pertandingan. Kakak membuka pesta gol Indonesia pada menit ke-13 setelah memanfaatkan situasi sepak pojok yang dikirim Caviatur Rossi. Tidak berhenti di situ, penyerang bertubuh jangkung tersebut kembali mencatatkan namanya di papan skor pada babak kedua saat memaksimalkan umpan matang dari Jens Raven. Nova menyebut Arkan Kakak menunjukkan kualitas seorang penyerang modern yang tidak hanya mampu mencetak gol, tetapi juga berkontribusi dalam permainan tim secara keseluruhan. Arkan tampil sangat baik. Saya senang karena dia tidak hanya mencetak gol, tetapi juga bekerja keras untuk tim. Seorang striker memang dinilai dari gol, tetapi yang saya lihat lebih dari itu. Pergerakannya bagus, pressingnya bagus, dan dia terus memberikan ancaman bagi lawan, kata Nova. Pelatih berusia probalisala tahun itu menilai ketajaman Kakak menjadi salah satu faktor penting di balik kemenangan besar Indonesia. Namun ia mengingatkan sang pemain untuk tidak cepat puas karena perjalanan tim panjang. Arkan memiliki potensi yang besar. Saya berharap dia terus berkembang dan tetap rendah hati. Ini baru satu pertandingan. Yang paling penting adalah menjaga konsistensi dan terus bekerja keras, tambahnya. Selain memuji Kakak, Nova juga memberikan apresiasi kepada seluruh lini yang tampil efektif. Ia menilai kerja sama antar pemain terlihat semakin solid, terutama dalam membangun serangan dari sisi sayap maupun memanfaatkan bola mati. Pada pertandingan tersebut, Indonesia memang tampil dominan sejak menit awal. Setelah unggul melalui Arkan Kakak, Indonesia sempat dikejutkan oleh gol penyeimbang Timor Leste melalui titik penalti yang dieksekusi Alexandro Bahkito. Namun, Garuda Muda tidak membutuhkan waktu lama untuk bangkit. Vigo Dennis membawa Indonesia kembali unggul sebelum Doni Tri Pamungkas memperbesar keunggulan menjadi Tripawan menjelang turun minum. Memasuki babak kedua, dominasi Indonesia semakin terlihat. Iqbal Gwijangge mencetak gol keempat melalui sundulan memanfaatkan sepak pojok Caviatur. Arkan Kakak kemudian mencatatkan gol keduanya malam itu sebelum Caviatur Rossi melengkapi pesta gol Indonesia lewat tembakan keras dari luar kotak penalti. Timor Leste sempat memperkecil ketertinggalan di penghujung pertandingan melalui gol pemain muda mereka. Tetapi gol tersebut tidak cukup untuk mengubah jalannya laga. Indonesia tetap menutup pertandingan dengan kemenangan meyakinkan sang biduo.
Nova mengaku terkesan dengan mental para pemain yang tidak mengendurkan intensitas permainan, meski sudah unggul jauh. Yang saya sukai adalah para pemain tetap lapar. Saat unggul mereka tidak berhenti menyerang. Mereka tetap ingin mencetak gol dan tetap berusaha bermain dengan benar. Mental seperti itu yang harus terus kami pertahankan, ujarnya. Setelah kemenangan atas Timor Leste, perhatian timnas Indonesia Yulu Tulas kini langsung tertuju pada laga terakhir fase grup melawan Vietnam. Pertandingan tersebut diprediksi menjadi duel penentuan yang sangat penting dalam perebutan posisi puncak klasemen. Nova mengakui Vietnam merupakan tim yang memiliki kualitas tinggi dan pengalaman yang tidak bisa diremehkan. Namun ia menegaskan bahwa Indonesia juga memiliki kemampuan untuk meraih kemenangan jika mampu mempertahankan performa seperti saat menghadapi Timor Leste. Saya percaya kepada para pemain, jika mereka bisa menunjukkan kerja keras seperti malam ini, saya yakin kami punya peluang besar untuk memenangkan pertandingan melawan Vietnam. Kami akan mempersiapkan tim sebaik mungkin dan datang dengan target 3 poin, katanya. Nova juga meminta para pemain untuk segera melupakan kemenangan atas Timor Leste dan fokus mempersiapkan diri menghadapi tantangan berikutnya. Kemenangan ini penting tetapi belum menentukan apa-apa. Kita harus tetap fokus karena pertandingan melawan Vietnam akan jauh lebih berat. Saya ingin para pemain menjaga kondisi, tetap rendah hati, dan bekerja lebih keras lagi, tutupnya. Kemenangan Silah 2 atas Timor Leste menjadi bukti bahwa timnas Indonesia Yulu Tulas memiliki potensi besar untuk berbicara banyak di Piala AFF Yulu Tulas Dua Suam Lotisia. Dengan Arkan Kakak yang sedang berada dalam performa terbaiknya dan kepercayaan tim yang terus meningkat, Garuda Muda kini menatap laga kontra Vietnam dengan penuh optimisme demi mengamankan tiket ke babak berikutnya. Pelatih Timor Leste Ulut Tulas, Eduardus Nabunome yang berasal dari Indonesia mengakui secara jujur perasaannya, usai timnya mengalami kekalahan telak uosis dari timnas Indonesia Ulut Tulas pada lanjutan fase grup Piala AFF Ulut Tulupuotu di Stadion Sumatera Utara, Deli Serdang tadi malam. Kekalahan ini membuat dirinya merasa iri sekaligus nelangsa melihat anak asuhnya tak mampu menahan serangan agresif Garuda Muda. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Eduardus yang karier kepelatihannya menanjak di Timor Leste tidak menutupi kekecewaan pribadinya. Ia secara terbuka menyatakan betapa sulitnya melihat tim yang diasuhnya kebobolan 6 gol, terutama dari pemain yang memiliki kualitas lebih unggul seperti Arkan Kakak. Saya harus jujur, saya merasa iri malam ini. Melihat tim Indonesia tampil begitu percaya diri dan tajam, saya merasa nelangsa karena anak-anak saya tidak mampu menahan serangan mereka, ujar Eduardus dengan nada yang jelas mencerminkan kekecewaan sekaligus kejujuran emosional. Eduardus menambahkan, sebagai pelatih yang berasal dari Indonesia, kekalahan ini memberikan rasa campur aduk. Di satu sisi ia bangga melihat perkembangan sepak bola Indonesia. Tetapi di sisi lain ia merasa frustrasi karena anak asuhnya tidak mampu menunjukkan performa terbaik. Ini perasaan yang sulit dijelaskan. Saya bangga karena sepak bola Indonesia semakin baik. Tetapi sebagai pelatih Timor Leste, saya merasa seolah-olah gagal. Saya melihat Arkan Kakak bermain dengan mudah mencetak gol dan itu membuat saya iri. Mental dan ketajaman anak-anak mereka terlihat jauh di atas tim saya, jelas Eduardus. Pelatih berusia Palabo Matut tahun ini mengaku telah mencoba menyiapkan strategi terbaik termasuk penempatan pemain dan taktik bertahan. Namun timnya tetap kesulitan menghadapi serangan cepat dan kerja sama solid tim Indonesia. Bahkan penalti cepat yang diberikan kepada Indonesia dan gol-gol berikutnya membuat moral Timor Leste menurun drastis. Meski mengakui kekalahan terasa sangat pahit, Eduardus berusaha menekankan sisi positif dari pengalaman ini. Ia menilai anak asuhnya tetap berjuang hingga menit terakhir meski skor sudah sangat timpang. Saya tahu ini terlihat nelangsa. Tetapi anak-anak sudah berusaha. Mereka mencoba mengejar ketertinggalan dan meski hanya mencetak 2 gol itu bukti bahwa mereka tidak menyerah. Kita harus belajar dari malam ini, tuturnya. Eduardus juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terutama dalam hal defensif dan transisi cepat yang menjadi kelemahan utama Timor Leste malam itu. Ia berharap, pengalaman menghadapi tim skuad Indonesia dapat menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda untuk menghadapi lawan-lawan lain di Piala AFF Europandasmat Rosengloes Mali. Pelatih asal Indonesia ini tidak menutupi fakta bahwa melihat anak asuh Indonesia unggul dengan mudah memberikan campuran rasa bangga dan frustrasi pribadi. Ia pun mengakui kualitas tinggi Arkan Kakak dan kerja sama tim Garuda Muda yang membuat timnya tampak tak berdaya di lapangan. Sebagai orang Indonesia, saya bangga dengan perkembangan sepak bola mereka. Tetapi sebagai pelatih Timor Leste, saya merasa iri dan sedikit nelangsa. Arkan Kakak adalah pemain luar biasa. Pergerakannya cepat, akurat, dan cerdas. Anak-anak saya sulit menandingi dia, ucap Eduardus. Meski hasil pertandingan sangat menyakitkan, Eduardus menegaskan Timor Leste tidak akan menyerah.
Ia menyatakan akan memanfaatkan evaluasi dari pertandingan ini untuk mempersiapkan anak asuhnya menghadapi laga selanjutnya. Kita harus tetap maju. Kekalahan ini menyakitkan, tetapi itu bagian dari proses belajar. Anak-anak harus tetap termotivasi. Saya akan bekerja lebih keras untuk memperbaiki tim, terutama dalam bertahan dan memanfaatkan peluang, tutupnya. Kekalahan Du atas Indonesia menjadi cerminan betapa besar tantangan yang dihadapi Timor Leste di Piala AFF Taulas 2 Medonosalai. Meski Eduardus Nabunome merasa iri dan nelangsa, ia tetap menunjukkan integritas sebagai pelatih yang jujur dan siap belajar dari pengalaman pahit untuk memperkuat timnya di pertandingan mendatang. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke sanak famili. Setelah melewati masa-masa yang penuh cobaan dan menjadi salah satu periode paling berat dalam hidupnya, bek andalan Timnas Indonesia Miss Hilgers akhirnya kembali merasakan hangatnya kebersamaan bersama skuad Garuda. Meski namanya tidak masuk dalam daftar pemain yang akan tampil menghadapi Oman dan Mozambik pada FIFA Matchday Juni 2020. Kehadirannya di tengah tim ternyata memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar sepak bola. Keputusan Miis untuk bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Indonesia bukanlah sebuah kebetulan. Di balik senyumnya yang kembali terlihat, tersimpan kisah panjang tentang perjuangan melawan rasa sakit, kekecewaan, dan ketidakpastian yang sempat menghantam kariernya. Yang menarik, kehadiran Miis di Jakarta justru datang atas permintaannya sendiri. Bek berusia 25 tahun itu secara khusus meminta izin kepada pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong agar diperbolehkan bergabung dengan skuad Garuda meskipun belum berada dalam kondisi siap bertanding. Bagi banyak pemain, masa pemulihan cedera seringkali menjadi fase yang sangat sepi dan melelahkan. Latihan sendirian, menjalani rehabilitasi berbulan-bulan, serta melihat rekan-rekan lain bertanding dari kejauhan bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Itulah sebabnya Meis merasa membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar proses medis. Ia membutuhkan keluarga sepak bola yang bisa memberinya semangat untuk bangkit. Musim 2019-2020 memang menjadi musim yang ingin segera dilupakan oleh Miss Hilgers. Sebelum cedera datang, ia lebih dulu menghadapi situasi sulit di level klub bersama FC Twente. Perselisihan yang terjadi terkait masa depannya membuat perjalanan karier sepak bolanya tidak berjalan mulus. Bahkan pada periode tertentu ia tidak didaftarkan untuk kompetisi, sehingga harus menyaksikan pertandingan dari luar lapangan. Ketika secerca harapan mulai muncul dan kesempatan untuk kembali bermain semakin dekat, nasib kembali mengujinya. Cedera ACL yang serius datang menghantam dan memaksanya menepi sepanjang sisa musim. Mimpi untuk kembali menunjukkan kualitasnya di lapangan pun harus tertunda lebih lama. Tak heran jika Meis menyebut musim tersebut sebagai salah satu tahun paling berat yang pernah ia alami. Namun di tengah segala kesulitan itu, ia memilih untuk tidak menyerah. Melalui unggahan di media sosialnya, Miis mengungkapkan isi hatinya yang begitu menyentuh. Ia mengaku bersyukur karena perlahan mulai bisa kembali melakukan hal yang paling dicintainya, yaitu bermain sepak bola. Baginya, setiap kegagalan, setiap hambatan, dan setiap kekecewaan yang datang selama proses pemulihan justru menjadi bahan bakar baru untuk bangkit lebih kuat. Semua pengalaman pahit itu membentuk mentalitasnya menjadi lebih tangguh dibanding sebelumnya. Menariknya, demi mempercepat proses pemulihan, Miis bahkan membawa fisioterapis pribadinya sendiri ke Indonesia. Langkah tersebut menunjukkan keseriusannya untuk segera kembali ke kondisi terbaik. Namun, lebih dari itu, keberadaannya di tengah skuad Garuda juga menjadi terapi emosional yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Suasana latihan, canda tawa rekan-rekan setim, serta dukungan dari staf pelatih menjadi energi positif yang sangat dibutuhkannya setelah berbulan-bulan berjuang sendirian melawan cedera. Dalam masa sulit tersebut, Miis juga menunjukkan sisi spiritual yang menjadi sumber kekuatannya. Ia turut membagikan kutipan ayat kitab suci sebagai bentuk rasa syukur dan keyakinan bahwa setiap cobaan memiliki tujuan yang lebih besar. Pesan itu menjadi simbol bahwa dirinya tetap percaya masa-masa indah akan kembali datang setelah badai berlalu. Sementara itu, Shin Tae-yong menyambut kehadiran Miis dengan penuh kehangatan. Sang pelatih memahami betul bahwa proses pemulihan pemain tidak hanya menyangkut kondisi fisik, tetapi juga kesehatan mental dan emosional. Menurut Shin, berada di lingkung Timnas Indonesia jauh lebih baik bagi Miis dibanding menjalani fase akhir rehabilitasi seorang diri. Ia menegaskan bahwa Indonesia kini telah menjadi rumah kedua bagi bek kelahiran Belanda tersebut. Meski baru bertemu langsung dengannya pada agenda FIFA Matchday kali ini, Shin ternyata terus mengikuti perkembangan kondisi sang pemain dari jauh.
Ketika MES mengutarakan keinginannya untuk menjalani sebagian proses rehabilitasi bersama keluarga sepak bola di timnas Indonesia, sang pelatih langsung memberikan lampu hijau. Baginya, keputusan itu sangat mudah diambil karena timnas Indonesia selalu terbuka bagi pemain yang ingin berkembang dan bangkit bersama. Kini meskipun belum bisa mengenakan seragam Garuda di atas lapangan, kehadiran Miis di pinggir lapangan tetap memiliki arti penting. Ia bisa merasakan kembali atmosfer tim nasional, menyaksikan perjuangan rekan-rekan dari dekat, sekaligus mendapatkan motivasi tambahan untuk mempercepat pemulihannya. Semua pihak berharap masa sulit yang dialaminya segera berakhir. Cedera panjang yang sempat menghentikan langkahnya diharapkan menjadi pelajaran berharga yang akan membuatnya kembali lebih kuat, lebih matang, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Bagi Miis Hilgers, perjalanan ini bukan hanya tentang sembuh dari cedera. Ini adalah kisah tentang ketabahan, tentang bagaimana seseorang tetap berdiri meski berkali-kali dijatuhkan keadaan. Dan kini bersama timnas Indonesia yang telah menjadi rumah serta keluarga baginya, ia sedang menulis babak baru untuk bangkit dan kembali mengejar mimpi-mimpinya yang sempat tertunda. Harapan besar kembali disematkan kepada timnas Indonesia. Menjelang FIFA Matchday Juni 2021, PSI melalui Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji mengirimkan pesan yang tegas sekaligus penuh ambisi kepada skuad Garuda. Tidak ada pilihan selain meraih kemenangan. Di tengah semangat yang mulai membara dalam pemusatan latihan di Jakarta, Sumarji menegaskan bahwa dua laga kandang melawan Oman pada tanggal 5 Juni 2021 dan Mozambik pada tanggal 5 Juni 2021 harus berakhir dengan hasil sempurna. Bagi PSI, pertandingan ini bukan sekadar laga uji coba biasa, melainkan kesempatan emas untuk mengangkat kembali posisi Indonesia di ranking FIFA. Target tersebut lahir dari pengalaman pahit yang masih membekas dalam ingatan. Kekalahan tipis Nongrowan dari Bulgaria pada FIFA Series Maret Rosemolues Maltus lalu membuat timnas Indonesia kehilangan poin berharga dan harus menerima kenyataan turun dalam perburuan peringkat dunia. Rasa kecewa itu kini ingin ditebus dengan cara yang paling indah, meraih dua kemenangan beruntun di hadapan pendukung sendiri. Saat ini timnas Indonesia masih berada di posisi ke solo tua dunia dengan raihan solo potopopol potolopoto poin. Namun harapan untuk bangkit masih terbuka lebar. Jarak poin dengan beberapa negara yang berada tepat di atas Indonesia terbilang sangat tipis. Karena itulah kemenangan atas Oman dan Mozambik dipandang sebagai jalan tercepat untuk membawa Garuda kembali terbang lebih tinggi di pentas internasional. Optimisme pun mulai terasa di lingkungan tim. Para pemain yang datang dari berbagai kompetisi tampak antusias mengikuti latihan perdana di Stadion Madia Gelora Bung Karno. Setelah berbulan-bulan berjuang bersama klub masing-masing, mereka kini kembali bersatu mengenakan seragam merah putih dengan satu tujuan yang sama, mengharumkan nama Indonesia. Meski belum seluruh pemain hadir pada sesi awal latihan, situasi tersebut tidak mengurangi suasana positif di dalam skuad. Saivan Wermeskerken dan Kelvin Verdonk yang masih dalam perjalanan dari luar negeri dijadwalkan segera bergabung sehingga kekuatan tim bisa segera lengkap menjelang pertandingan nanti. Sumarji pun melihat aura yang berbeda dari para pemain. Wajah-wajah penuh semangat, senyum yang mengembang, dan antusiasme tinggi menjadi sinyal bahwa skuad Garuda siap menghadapi tantangan yang ada di depan mata. Kini tekanan memang berada di pundak pasukan Shin Tae-yong. Namun di balik tekanan itu tersimpan peluang besar untuk menorehkan kebanggaan baru. Dua pertandingan, dua kesempatan, dan satu misi penting membuat timnas Indonesia meraih kemenangan sekaligus memperbaiki posisi di ranking FIFA. Dukungan puluhan ribu supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti diharapkan menjadi energi tambahan bagi Rizky Ridho dan rekan-rekannya. Sebab bagi Garuda, FIFA Matchday kali ini bukan hanya tentang hasil pertandingan, tetapi juga tentang membuktikan bahwa mereka mampu bangkit dari kekecewaan dan kembali terbang menuju level yang lebih tinggi. Ya.